Pemerintahan Jokowi JK mengapresiasi pemilihan pimpinan MPR yang kental dengan suasana musyawarah. Jokowi JK juga berharap dukungan penuh dari lembaga tertinggi negara ini untuk mengawal berlangsungnya pemerintahan 5 tahun ke depan. Eva Julianti akan mewawancarai Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala langsung dari kediaman JK di Brawijaya, Jakarta. Eva, silakan. Ya Indra, kalau tadi kita sudah saksikan bagaimana Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi dan mengucapkan selamat terhadap pimpinan MPR yang baru, dan juga tadi kita sudah dengar bagaimana harapan masyarakat terhadap pimpinan MPR yang baru. Kita akan langsung tanyakan kepada Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala atas terpilihnya pimpinan MPR yang baru. Selamat malam Pak Yusuf Kala. Selamat malam Eva. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Prime Time News. Ya. Pemilihan MPR berjalan cukup panjang malam, kemudian berakhir pagi ini, dan akhirnya yang terpilih adalah paket pimpinan yang diajukan oleh koalisi pendukung Prabowo. Ya. Nah, bagaimana tanggapannya Pak JK? Ya, pertama saya ingin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Zulkifli Hasan dan seluruh wakil ketua yang terpilih sebagai ketua MPR, dan juga mengapresiasi bahwa pemilihan ini berjalan dengan terbuka dan demokratis gitu kan. Beda dengan pemilihan DPR yang tentu ada kecenderungan berbeda, ya kan. Tapi ini sangat terbuka, ya. Karena itu kita menyampaikan ucapan selamat dan juga tentu penghargaan. Baik, kalau bisa kita simpulkan ini kabar gembira atau kabar buruk sebetulnya bagi pasangan Jokowi JK? Ya pastilah, sebagai pihak yang koalisi kita dalam pemilihan kalah tentu kita kecewa tentu, tapi karena ini hasil demokrasi yang terbuka, tentu kita menghargailah hasilnya itu, apapun yang kita mengucapkan selamat, apapun hasilnya. Baik, sudah ada hasilnya, tapi kemudian kita juga ingin tahu sebetulnya Pak JK apa yang terjadi sebelumnya sehingga hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh koalisi Jokowi JK. Konsolidasi sudah dilakukan Pak JK ya sejak hari Minggu sebetulnya. Nah, di situ apa yang terjadi kemudian memunculkan nama nama DPD sebagai pimpinan MPR, dan apa kemudian yang terjadi sehingga hasilnya seperti yang tadi pagi? Ya, tentu semua pihak ingin menang dalam setiap pemilihan atau penetapan seperti ini, apalagi ini mempunyai makna politis, walaupun berbeda dengan DPR, MPR itu ya tidak bekerja setiap hari, ya. Nah, memang kita mengutamakan keputusan kita musyawaratul mufakat, namanya saya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu kita upayakan memang. Sebenarnya saya sendiri sudah dengan Pak Jokowi berbicara dengan Pak SBY di Surabaya hal itu. Walaupun ya memang tidak tuntas karena juga teman-teman sudah siap untuk bertarung dan juga belum ada finalisasinya kan pemusyawaratan itu. Jadi kita tidak menyesalkan apa yang terjadi. Yang penting prosesnya baik. Ya, prosesnya baik. Baik, kita ingin tahu sebetulnya evaluasi dari apa yang terjadi ini, tapi kita harus break dulu Pak Yusuf Kala. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Prime Time News. Saya masih bersama Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala menyikapi hasil dari pimpinan MPR yang diketok palunya tadi pagi. Pak JK menyambung dari pertanyaan saya tadi. Ya. Pastinya sudah ada evaluasi ya Pak ya? Iya, sudah. Kemudian apakah apa yang kemudian hasil dari evaluasi ini? Apakah mungkin salah satunya juga masalah komunikasi dengan Pak SBY itu juga menjadi salah satu evaluasi Pak JK? Ya, tentu komunikasi semua pihak, khususnya waktu terlalu pendek untuk itu. Tapi ada hal kita tidak mengetahui sebenarnya yang pasti di mana perkiraan itu keliru. Karena ini kan pemilihannya tertutup. Tertutup. Jadi tidak ada jaminan begitu ya? Ya, tidak ada jaminan siapapun bahwa ini memilih lengkap. Itu. Meskipun di debatnya komit, tapi siapa yang melihat? Hanya Tuhan dan yang menulis yang tahu. Perkiraan tentu ada saja, tapi kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa itu benar. Oke, Pak, dengan kondisi seperti ini, pimpinan parlemen, DPR, MPR, kemudian dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo, seberapa besar sebetulnya Pak ancaman ini bagi pemerintahan ke depannya?
Iya pasti saja ada masalah, tetapi sebenarnya dalam pemerintahan presidensial itu tidak masalah. Artinya kalau parlementer kayak di Jepang atau kayak di Thailand, parlemen setiap saat bisa menjatuhkan pemerintah. Tapi kalau presidensial kan tidak. Memang ada hal-hal, tugas DPR kan 3 kalau DPR ya. Legislasi, bukan undang-undang. Bikin undang-undang itu harus selalu bersama dengan pemerintah. Betul. Ya, tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi kalau pemerintah tidak setuju juga tidak akan terjadi kan undang-undang itu. Yang kedua, soal anggaran, memang soal penganggaran itu penting. Namun sistem anggaran kita setelah dicabutnya dirubahnya undang-undang oleh MK, maka pembuatan anggaran itu lebih simpel. Tidak lagi 1/3, tidak lagi detail. Tidak terlalu detail. Tidak detail lagi, sehingga pemerintah mempunyai peranan yang lebih besar dalam pengaturan anggaran, khususnya proyek itu di mana itu kan, itu sudah menjadi domain pemerintah, sudah bukan lagi domain DPR. Yang ketiga, soal pengawasan itu tidak apa-apa. Malah diawasi pemerintah 24 jam juga, itu silahkan saja tentu. Karena pemerintahannya juga siap bekerja 24 jam. Betul. Dan itu justru baik untuk pemerintah. Iya. Kalau tadi Pak JK mengatakan masalah anggaran yang akan menjadi partner pemerintah memang akhirnya DPR, begitu, Pak. Kemudian saat ini sudah mulai nih dibagi-bagi posisi ketua komisi dari masing-masing partai. Misalnya komisi A sudah beredar nih Pak, komisi A untuk partai ini, gitu ya. Nah, kalau kemudian ini nanti istilahnya disapu bersih oleh KPP lagi, bagaimana ini kemudian nanti akan menjadi tantangan? Strateginya seperti apa Pak untuk mengatasi ini? Iya, pimpinan DPR, apakah pimpinan DPR-nya atau komisi, itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan anggota kan. Itu berbeda katakanlah dengan menteri atau pemerintah dapat mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau itu komisi atau apapun, itu dengan harus dengan pembicaraan semuanya. Jadi memang tentu agak berat dengan cara itu, tapi ya kita harus lalui dan tidak menimbulkan masalah di pemerintahan sebenarnya. Bahwa prosesnya mungkin suatu persoalan lebih panjang, ya, tapi tidak menimbulkan katakanlah kesulitan pemerintahan ke depan, terkecuali tentu lebih sibuk melayani DPR lah, menteri-menteri. Nanti dikit-dikit dipanggil ya Pak JK. Ya tidak apa-apa, untuk selama itu baik. Tapi sekarang pun walaupun seperti sekarang pemerintah itu sama dengan koalisinya di DPR, DPR juga setiap saat panggil menteri juga, kadang-kadang marah-marahi menteri juga, sama aja. Walaupun satu partai pun kadang-kadang marah-marah. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi pertanyaan nanti, pemilihan dari susunan menteri ini yang kemudian menjadi kunci Pak JK. Iya. Nah, itu sejauh mana saat ini pembahasannya? Ya, semuanya dalam proses, karena butuh waktu juga. Pertama mencari orang yang sesuai dengan bidangnya, punya keahlian, punya leadership dan sebagainya. Dan itu kita dalam proses hari-hari ini. Oke. Kalau kemudian terakhir yang disebutkan oleh Pak Jokowi JK, posisi menteri itu 34, 16 untuk partai politik, 18 untuk profesional. Tidak ada perubahan Pak sampai saat ini? Tidak ada perubahan. 16 partai politik untuk 18 untuk profesional murni, betul, dan 16 untuk profesional partai politik. Nah, 16 profesional partai politik, melihat apa yang sudah terjadi di parlemen, gitu. Kalau kemudian beredar informasi ada beberapa kursi yang diberikan bukan untuk partai koalisi pendukung Jokowi JK, apakah itu masih sama atau akan dirubah nih Pak JK strateginya? Iya, kalau ada koalisi baru sebelum tanggal 20 otomatis bagian daripada 16 itu. Bagian dari 16. Iya, akan masuk dalam paket 16 kursi untuk partai politik itu. Oke, di tanggal 20 Pak JK ada kekhawatiran kah akan ada manuver-manuver tertentu? Oh, saya yakin tidak. Pertama begini, siapa yang mau bikin manuver? Ini kan partai besar dua kan. Demokrat itu di bawah ketuanya Pak SBY. Pak SBY itu tanggal 10 biasanya membuka Bali Demokrasi Forum, terkenal seluruh dunia. Kalau tiba-tiba demokratnya katakanlah walkout atau tidak datang, tentu mencederai demokrasi itu sendiri, dan itu akan mencoreng mata Indonesia di muka teman-temannya. Golkar
saya sudah bicara dengan Ical sendiri berjanji datang, apalagi partainya. Jadi tidak masalah. Mungkin ada 1-2 partai tidak datang, tapi tidak soal. Tapi secara umum itu akan tetap berjalan. Tetap berjalan ya, kita akan optimis. Tidak akan terjadi. Pelantikan di tanggal 20 Oktober akan berjalan lancar Iya. dan tidak ada lagi janji-janji yang kemudian diungkapkan tapi kemudian pada saat hari hanya nanti berbalik. Optimis ya, akan seperti itu ya. Optimis. Pak Dan JK. itu jangan lupa yang mengundang tamu-tamu pada tanggal 20 kan masih pemerintah sekarang. Jadi kalau mempermalukan diri sendiri kan kalau terjadi tidak datang berarti mempermalukan diri sendiri di muka. Dan saya yakin seyakin-yakinnya teman-teman itu mempunyai rasa kebangsaan yang kuat untuk tidak mencederai kita semua. Amin. Terima kasih Pak Yusuf Kala atas waktunya di Prime Time News. Sama-sama. Dan itulah Indra wawancara saya bersama Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Kita kembalikan ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Eva Julianti dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan